キスや態度だけで終わらせたりせずに、ちゃんと好きだという言葉でくれるの。隣や日 Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali dengan bagian 1 ketika seseorang memakai topeng iblis dengan membawa katana. Sebelumnya di part yang pertama kita melihat seorang perempuan yang dipotong kakinya oleh 3 laki-laki. Lalu ada beberapa mahasiswa dan guru yang ingin mengangkat cerita rakyat dari desa terpencil ini. Desa terpencil ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Amano, dan dia juga mempunyai seorang anak yang bernama Takahito. Kepala desa mengizinkan mahasiswa dan dosennya untuk mengadakan praktek kerja lapangan di desa ini. Tapi mereka harus mengikuti sebuah upacara terlebih dahulu. Upacara ini adalah untuk menyambut perempuan dari dunia luar, dan sekarang mereka pengantin dari desa Yakasa. Di saat itu Amano berkata kepada salah satu dosen laki-laki, apakah dia akan menepati janjinya atau tidak. Kemudian Mikoto terkejut melihat Itsuke yang penuh darah di badannya. Karena teriakan Mikoto, semua warga dan Amano pun keluar menemui Mikoto. Amano memberitahu bahwa Isuke yang selama ini merawat istrinya. Malamnya Mikoto lagi mandi. Isuke setiap malam mengganti perban pada kaki istrinya Amano. Istri Amano berkata kepada Isuke bahwa semua wanita itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu Isuke dan istri Amano harus melakukan sesuatu. Dosen-dosen perempuan mengetahui bahwa dosen laki-laki menggunakan mahasiswanya sebagai bahan tawar-menawar. Mereka menyuruh dosen untuk membawakan wanita muda sebagai imbalan atas dukungan penuh dalam penelitian ini. Di saat yang bersamaan bocah kecil bernama Mitsuha melihat dosen sedang berkimpoi. Dan Takahiko mengingatkan Mitsuha untuk tidak melakukan hal tersebut. Amano menyuruh warga untuk memastikan mereka tidak melakukannya hingga Takahiko menemukan istri. Warga juga tidak boleh menyentuh semua perempuan itu karena gadis itu dikutuk. Setelah Takahiko menikahi, maka Amano akan menawarkannya untuk Sarutahiko, seseorang yang memakai topeng iblis. Jika Nakahiko tidak cepat-cepat, maka dewa mereka akan melakukan sesuatu pada penduduk desa. Keesokannya, semua mahasiswa dan dosen telah melakukan observasi. Hina dan Sagiri tengah beristirahat sejenak. Di saat itu, Isuke melihat mereka pergi dan seketika Isuke menangis. Dosen dan beberapa mahasiswanya berada di sebuah kuil. Bitsu menyuruh mereka untuk meninggalkan desa segera jika tidak akan terjadi kemalangan pada mereka. Lalu kita melihat Isuke yang memakai topeng putih tengah berlari kencang. Kedua warga itu membawa Hina dan Sagiri ke sebuah gubuk. Bahkan kedua warga itu berniat untuk memperkosa mereka. Tak berselang lama Isuke datang dan membunuh salah satu warga, sedangkan Takahashi berhasil kabur karena melukai kaki Isuke. Karena Hina ketakutan, Hina pun berlari ke hutan. Isuke membuka topengnya di hadapan Sagiri. Isuke mengajak Sagiri untuk pergi dari tempat itu. Di saat itu, Sagiri ingin mengingatkan teman-temannya bahwa mereka akan diperkosa. Kemudian Takahashi memberitahu Amano bahwa semua mahasiswa tidak akan kabur jika tidak ada pemandu. Lalu Sagiri memperban luka Isuke dengan selendangnya. Di sisi lain, Nakahino meminta izin kepada Mitsuha bahwa dia akan pergi. Sebelum pergi, Mitsuha membisikkan sesuatu kepada Takahiko. Hina akhirnya bertemu dengan beberapa warga. Hina pun langsung berlari, namun Hina malah terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ya, dia intinya jatuh tepat di hadapan Sarutahiko. Seketika Sarutahiko membunuh Hina dengan katananya. Dosen laki-laki melanjutkan cerita bahwa 600 tahun lalu, desa ini tidak melahirkan bayi perempuan. Setelah kelaparan dan epidemik berulang kali, desa ini akhirnya kehilangan populasi perempuan. Lalu suatu hari sepasang suami istri mengunjungi desa tersebut. Menurut penduduk desa, pasangan itu dianggap sebagai hadiah dari dewa mereka Sarutahiko Nakami. Mereka membunuh dan memakan pria itu, dan sang perempuan pun diperkosa. Mereka memotong kaki perempuan itu dan menjadikannya pelacur. Perempuan itu banyak melahirkan bayi laki-laki di desa ini. Kaki perempuan itu penuh belatung dan perempuan itu dijuluki wanita belatung. Kemudian mereka terus melakukan hal itu kepada perempuan lain yang mengunjungi desa tersebut. Komunisasi perempuan ini menjadi norma dan kebiasaan. Bayi-bayi yang dilahirkan semua berjenis kelamin laki-laki. Dan kini mereka membangun kuil untuknya. Mereka juga memuja Amano yang memiliki hubungan dengan Sarutahiko. Jadi desa ini harus terus memburu perempuan. Menurut dosen, perempuan itu hanya dongeng lama. Seketika Amano menjawab bahwa itu memang benar hanya dongeng. Sebelum masuk ke ruangan itu, dosen laki-laki menyerahkan kunci dan menyuruh dosen perempuan untuk meninggalkan tempat ini. Dosen laki-laki mengganggu Amano dan di saat itu dosen perempuan harus cepat-cepat pergi. Lalu Isuke dan Sagiri datang membantu dosen perempuan dari kejaran warga. Namun warga pun tidak tinggal diam dan terus mengejar perempuan-perempuan itu. Semua warga telah berencana untuk menjebak mereka. Isuke dan semua perempuan harus meninggalkan mobilnya dan berjalan menyusuri hutan. Di saat itu Mitsuha tengah asik menggambar. Tiba-tiba, Sarutahiko berada di depannya dengan membawa katananya yang berlumuran darah. Lanjut ke bagian yang kedua.
Amano telah menangkap dosen laki-laki. Menurut Amano, Sarutahiko telah hilang, dan itu disebabkan oleh dosen laki-laki. Dosen laki-laki berkata bahwa desa ini sudah gila. Bahkan, dosen laki-laki tidak percaya dengan dewa, dan itulah yang membuat dosen tertarik dengan cerita rakyat ini. Menurut dosen, bukan Tuhan yang membuat desa ini, itu adalah desa yang menciptakan dewa penghujat, dan Amano lah yang harus mematahkan kutukan itu sendiri. Amano pun marah kepada dosen tersebut dan seketika menembaknya. Di sisi lain, Mitsuha tengah bermain dengan Sarutahiko. Pagi harinya Mikoto terbangun dari tidurnya, sementara dosen dan Sayori masih tertidur. Selain itu, Sagiri dan Isuke sedang mencari ikan untuk sarapan mereka. Mikoto mengajak Sagiri untuk cepat-cepat pergi, tapi Sagiri belum mau pergi karena tempat ini sangat rahasia dan hanya diketahui oleh Isuke. Di saat yang bersamaan, Takahiko memberi makan ibunya. Ibunya menanyakan keberadaan Isuke. Menurut Takahiko, Isuke belum pulang dari kemarin. Takahiko mengetahui bahwa Isuke memakai topeng Uzume dan menyerang penduduk desa. Dan perbuatan itu adalah suruhan ibunya, tapi ibunya berbohong bahwa ibu tidak tahu menahu soal itu. Lalu ibu menyuruh Takahiko membawa Isuke meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, Takahiko tidak bisa begitu pun dengan penduduk desa, karena jika mereka meninggalkan desa ini, maka mereka akan mati di penjara. Sementara itu, Takahashi dan beberapa warga tengah fokus mencari perempuan itu. Setelah mendapatkan ikan, mereka pun langsung membakarnya dan menyantapnya. Dosen memuji Isuke karena sudah mendapatkan ikan dengan tangannya, dan sepertinya Sagiri menyukai Isuke. Namun Sayori hanya terdiam karena teringat dengan hina. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Di saat itu Sayori berhalusinasi bahwa dia melihat Hina. Kemudian Sayori mengejar Hina, sementara Mikoto, Sagiri, ibu dosen, dan Isuke kebingungan. Lalu Sagiri dan Isuke akan mengejar Sayori. Sayori mengejar Hina hingga tidak sengaja tersandung jasadnya Hina. Sayori tak menyangka jika Hina telah tewas. Di saat mengejar Sayori, Sagiri tertembak oleh Takehishi di dadanya. Lalu Isuke marah kepada Takehishi. Ketika ingin membunuh Takehishi, Sagiri menghentikan Isuke. Selagi Takehishi memanggil teman-temannya, Sagiri dan Isuke pergi dari tempat tersebut. Di saat itu Sayori ditenangkan oleh seseorang, namun Sayori merasa bahwa orang itu sudah membunuh Hina, yang kemudian Sayori mengambil kampaknya dan membunuh orang tersebut. Sementara itu Mikoto dan ibu dosen menunggu mereka. Tak berselang lama datanglah Takahishi. Setelah itu Sayori berhalusinasi kembali karena Sayori melihat Hina. Sayori melihat Hina di pinggiran sungai, lalu Sayori mendekati Hina. Hina memperlihatkan surat cinta kepada Sayori. Kemudian mereka bermain-main di pinggir sungai tersebut, yang ternyata mereka saling menyukai satu sama lain. Tak berselang lama Hina berubah menjadi Sarutahiko. Seketika Sarutahiko membunuh Sayori dengan katananya hingga kepalanya terputus. Takahishi membawa Mikoto dan ibu dosen ke hadapan Amano. Takahishi menyuruh Amano untuk memilih salah satu untuk menjadikan istri Takahiko. Amano memilih Mikoto dan menyerahkan ibu dosen kepada Takahishi. Lalu Takahishi dan temannya membawa ibu dosen ke sebuah gubuk. Kemudian Amano meminta Mikoto untuk menjadi istri Takahiko. Setelah itu Amano membawa Mikoto ke kamar. Amano meminta Mikoto untuk melepaskan pakaiannya. Amano merasa pilihannya benar untuk menjadikan Mikoto sebagai istri Takahiko karena mempunyai tubuh yang indah. Tiba di gubuk, Takahishi memperkosa ibu dosen bergiliran di samping jasad pak dosen. Sementara itu, Mikoto dirantai di dalam kamar tersebut agar tidak kabur. Tapi Mikoto berusaha melepaskan rantai itu, namun usahanya sia-sia. Di saat itu Mitsuha melihat Mikoto yang sedang kesusahan. Mikoto meminta Mitsuha untuk menolongnya, namun Mitsuha mengabaikannya. Di sisi lain Sagiri merintih kesakitan, yang akhirnya Sagiri menyuruh Isuke untuk menarik anak panahnya. Setelah itu Isuke mencarikan ikan untuk Sagiri. Ketika Isuke tengah mencari ikan, tiba-tiba saja Sarutahiko mendatangi Sagiri yang tengah tertidur. Lalu Sarutahiko membunuh Sagiri dengan katananya. Tak berselang lama Isuke menyadari ada Sarutahiko dan ada sesuatu dengan Sagiri. Setelah dilihat, Sagiri sudah tewas bersimbah darah. Malam itu Mitsuha masih saja menggambar Sarutahiko dengan seorang perempuan. Di sisi lain, Takahishi masih saja memperkosa ibu dosen. Ketika itu Isuke datang dan membunuh orang yang tengah menunggu giliran. Lalu Takahishi pun keluar dari gubuk. Kemudian Isuke juga membacok Takahishi hingga tangannya terputus. Setelah itu Isuke juga membunuh Takahashi. Tak berselang lama ibu dosen keluar dan menyuruh Isuke pergi. Sementara itu dua warga masih bersikeras untuk mencari perempuan yang lain. Seketika Isuke menghampiri kedua orang tersebut. Isuke juga membunuh kedua orang itu dengan kampaknya. Di saat itu ibu dosen bunuh diri di dekat pak dosen menggunakan seutas tali. Setelah itu Sarutahiko mendatangi gubuk dan ingin membunuh ibu dosen. Namun Sarutahiko mengurungkan niatnya karena ibu dosen sudah terlebih dahulu tewas. Lalu Sarutahiko pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di jalan Sarutahiko sepertinya menyesali perbuatannya.
Amano mendapat kabar dari beberapa warga bahwa Isuke telah membunuh banyak warga. Tak berselang lama Takahiko pun datang. Amano menyuruh Takahiko untuk masuk ke dalam dan menyuruh para warga untuk pergi dari rumahnya. Amano mengajak Takahiko untuk makan bersama, namun Takahiko susah sekali untuk makan. Amano memberitahu bahwa Amano sudah memilih pengantin perempuan untuk Takahiko. Lalu Amano langsung memberikan Takahiko minum. Bahkan Takahiko juga menuangkan minum untuk Amano. Setelah itu Takahiko memukul kepala Amano dengan botol minuman itu. Kemudian Takahiko masuk ke kamar dengan membawa pakaian milik Mikoto. Takahiko juga melepaskan rantai di kaki Mikoto. Lalu Takahiko menyuruh Mikoto untuk menuju kuil dan meminta tolong kepada Bitsu. Takahiko juga memberikan kalung kepada Mikoto. Seketika Mitsuha muncul dengan membawa topeng iblis. Takahiko berkata bahwa dia tidak bisa lagi melakukan pembunuhan. Namun Mitsuha memasangkan topeng itu ke muka Takahiko dan membisikkan bahwa hanya Mitsuha lah calon istrinya. Di perjalanan, Mikoto diikuti oleh salah satu orang. Ketika orang itu ingin memperkosa Mikoto, datanglah Isuke yang menolong Mikoto. Isuke langsung membunuh orang itu dengan sangat keji. Setelah tewas, Isuke pergi meninggalkan Mikoto. Mikoto pun melanjutkan perjalanannya menuju kuil. Tiba di kuil, Mikoto bertemu dengan Bitsu. Tak berselang lama ada dua orang warga yang mencari keberadaan Mikoto. Untung saja, Bitsu berhasil membohongi orang itu sehingga orang itu pergi dari kuil. Lalu Bitsu mengeluarkan Mikoto dari tempat persembunyiannya. Setelah itu, Bitsu memberikan minum kepada Mikoto. Sebelumnya, Bitsu sudah mengingatkan Mikoto untuk meninggalkan desa ini. Bitsu menceritakan bahwa di desa ini perempuan adalah hal yang sangat berharga. Bitsu mengajak Mikoto untuk memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mikoto bertanya kepada Bitsu. Menurut Bitsu, Mitsuha bukan dari desa ini. 10 tahun lalu, sebuah keluarga tersesat di hutan karena mencari makan, dan mereka diserang oleh beruang, tapi Mitsuha selamat. Mitsuha dianggap sebagai hadiah dari Sarutahiko no Kami. Setelah Mitsuha dewasa, maka akan dijadikan pengantinnya Takahiko. Bitsu sering melihat Mitsuha dan Sarutahiko bermain di sekitar kuil ini. Semenjak Mitsuha datang, Mitsuha menolak menjadi dewasa dan sebenarnya Mitsuha seumuran dengan Mikoto. Amana menganggap Mitsuha dikutuk dan menguncinya di loteng. Bukan hanya Mitsuha, tapi seluruh desa ini dikutuk. Jadi Bitsu merasa terpanggil untuk menyelamatkan mereka dari kutukan tersebut. Setelah itu Mikoto merasa pusing. Seketika Mikoto pun tertidur. Yang ternyata minumannya sudah dicampuri dengan obat tidur oleh Bitsu. Sementara itu Amano terbangun dari pingsannya. Lalu Amano akan mencari Mikoto di kamarnya. Tapi Amano melihat Isuke sedang membunuh beberapa warga. Kemudian Amano menembak Isuke yang kemudian Isuke menyerang Amano dan membunuhnya. Setelah itu Isuke menemui ibunya. Isuke berkata bahwa tugasnya sudah selesai. Ibunya mempersilahkan Isuke untuk beristirahat karena Isuke pasti sangat lelah. Kemudian ibu membakar rumahnya sendiri. Sementara itu Sarutahiko dan Mitsuha sedang berjalan melewati beberapa jasad penduduk desa. Malamnya Mikoto akan disembahkan kepada dewa oleh Bitsu agar kutukan di desa ini lenyap. Bitsu memilih Mikoto karena Mikoto masih suci dan masih perawan. Sebelum itu Bitsu membacakan mantra-mantra terlebih dahulu. Lalu Bitsu akan membunuh Mikoto dengan katana. Ketika ingin membunuh Mikoto, datanglah Mitsuha dan Sarutahiko. Sarutahiko tidak membutuhkan Mikoto karena Sarutahiko adalah milik Mitsuha. Kemudian Bitsu akan membunuh Sarutahiko, namun Sarutahiko mampu membunuh Bitsu dengan katananya. Setelah itu Sarutahiko melepaskan ikatan Mikoto. Mitsuha berkata bahwa sudah waktunya untuk bermain petak umpet. Mitsuha juga telah memberitahu bahwa teman-teman Mikoto telah dibunuh oleh Sarutahiko. Ketika Mitsuha sedang menghitung, Mikoto harus cepat-cepat pergi untuk bersembunyi. Dan setelah selesai menghitung, barulah Sarutahiko mencari keberadaan Mikoto. Namun persembunyian Mikoto berhasil ditemukan oleh Sarutahiko. Ketika ingin membunuh Mikoto, Sarutahiko teringat dengan kalung yang dipakai Mikoto sehingga Sarutahiko mengurungkan niatnya. Mikoto berpikir bahwa Sarutahiko adalah Takahiko. Mikoto menuduh bahwa Takahiko membunuh banyak orang, tapi Takahiko sangat baik dengan Mikoto karena telah membantunya. Lalu Sarutahiko ingin terus membunuh Mikoto seketika Mikoto melemparkan batu tepat mengenai muka Sarutahiko sehingga membuat topengnya terlepas. Setelah itu Takahiko berkata bahwa bukan dia yang membunuh semua orang. Karena berjalan mundur, tak sengaja Takahiko tersandung dan katananya terlepas yang akhirnya menusuk dadanya, membuat Takahiko pun tewas. Tak berselang lama Mitsuda muncul dan Mikoto membuang kalung yang diberikan Takahiko. Kemudian Mikoto pergi dari tempat itu. Setelah beberapa saat berjalan, Mikoto bertemu dengan beruang seketika beruang itu memakannya. Kini tersisa hanya Mitsuha dan bonekanya. Seluruh desa pun akhirnya terbakar habis dan tamat.
Oke, seperti itulah story dari film Corporation Part 2. Bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan berbagai yang kalian bisa. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.